Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Sufi Bonsai. Dan di video kali ini saya akan mereview ataupun melihat perkembangan dari bahan bonsai waru yang sudah saya tanam kurang lebih 3 bulan yang lalu. Ya, jadi untuk bahan bonsai waru ini dulunya saya menanamnya dengan sistem stek ya teman-teman, bukan hasil dongkelan. Ya, waktu itu saya hanya mengambilnya pada bagian cabangnya saja. Oke teman-teman, jadi nanti saya akan melakukan pembongkaran pada media tanamnya untuk melihat pertumbuhan akarnya itu nanti seperti apa. Dan sekaligus juga nanti saya akan menggantinya ke pot yang ukurannya sedikit lebih besar agar nanti pertumbuhan bahan bonsai waru ini bisa lebih subur ataupun bisa lebih maksimal seperti itu. Meskipun akan lebih baik kalau kita lakukan ground. Namun tempat ataupun lokasinya masih belum saya siapkan ya teman-teman untuk tempat grow-nya. Jadi sementara saya akan memindahkannya ke pot yang ukurannya sedikit lebih besar. Oke, jadi sebelum saya membongkar media tanamnya, saya akan melakukan pengurangan pada bagian cabang-cabang yang tidak kita perlukan. Oke teman-teman, jadi seperti inilah ya wujud asli dari bahan bonsai waru lokal yang saya tanam dengan sistem stek. Dan kalau kita lihat bersama memang cukup unik ya, ataupun lumayan bagus juga untuk kita jadikan bonsai nantinya. Ya, jadi saya sudah mengurangi beberapa cabang ya yang menurut saya tidak kita perlukan dan saya hanya menyisakan kurang lebih ada 5 tunas ya yang menurut saya perlukan seperti itu. Dan kalau kita melihat ukuran tunas yang dihasilkannya, saya rasa sudah saatnya ya kita melakukan wiring ataupun memberikan gerak dasar agar nanti bisa lebih jelas lagi ya karakter dari bahan bonsai waru lokal ini. Oke teman-teman, jadi selanjutnya saya akan melakukan pembongkaran media tanamnya untuk melihat lebih jelas ya pertumbuhan akarnya nanti seperti apa. Oke teman-teman, setelah kita lihat pangkal bawah dari bahan bonsai waru lokal ini sebetulnya sangat lucu ya dan sangat tidak ideal kalau kita malah membiarkannya terus begini. Maka dari itu saya akan melakukan ataupun akan membuat akar baru dengan sistem seperti proses pencangkokan ya. Nanti saya akan melakukan pengupasan di area pangkal mungkin kurang lebih di sekitar sini ya. Jadi sangat lucu ya. Ini mungkin ada bekas cabang dulunya yang kelihatan ada benjolan yang tiba-tiba
membesar begitu saja ya. Seharusnya dari pangkal atas sedikit demi sedikit pangkal bawahnya ini semakin membesar. Namun karena ini ada benjolan, jadi sangat tidak ideal ya. Dan benjolan ini tiba-tiba langsung membesar, yang mungkin nanti akan mengganggu ya dari tampilan bahan bonsai waru lokal ini. Ya, jadi sekali lagi nanti saya akan membuat akar baru dengan sistem seperti proses pencangkokan ya. Nanti saya akan melakukan pengupasan di area yang sudah saya tentukan ini. Oke teman-teman, jadi seperti inilah ya proses pembuatan akar baru. Ya memang sama persis ya dengan proses ataupun sistem pencangkokan yang nantinya saya berharap akan tumbuh akar-akar baru ya, tepatnya di pangkal ini nantinya ya kurang lebih. Dan saya berharap juga nanti setelah akarnya pada tumbuh kuat, maka batang yang kecil ini bisa membengkak ya, dan tentunya akan terlihat lebih ideal lagi seperti itu. Ya, jadi selanjutnya saya akan melakukan penanaman ulang ke pot yang baru, yang tentunya ukurannya sedikit lebih besar dari polybag yang saya gunakan tadi, agar pertumbuhannya bisa lebih maksimal ataupun bisa lebih subur lagi tentunya. Oke, jadi saya tidak perlu lagi ya untuk memberikan tatakan akar. Jadi saya hanya melakukan penanaman normal ya, karena nanti pada akhirnya batang bawah ini kita buang ya, ataupun kita potong setelah akar-akar yang kita harapkan sudah tumbuh di bagian kulit yang saya kupas ini. Oke teman-teman, jadi seperti inilah ya kurang lebihnya untuk hasil akhirnya, dan mungkin masih terlihat sangat sederhana, tetapi setidaknya kita sudah memberikan gerak dasar dengan cara ataupun dengan kita melakukan pengawatan awal ya pada bahan bonsai waru lokal ini. Dan mudah-mudahan program akar dengan sistem seperti proses pencangkokan yang telah kita kerjakan tadi bisa sesuai dengan apa yang kita inginkan ya, agar merubah tampilan dari bahan bonsai waru lokal ini tentunya. Oke, jadi mungkin info seperti inilah ya yang bisa saya bagikan ke teman-teman, dan mudah-mudahan video ini bermanfaat ya bagi teman-teman yang mau mencobanya di rumah. Dan tentunya jangan lupa dukung terus channel Sofi Bonsai dengan cara di like, komen, share, dan subscribe.